Shalom Aleichem Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Yahweh memberkati saudara. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema vibrasi mempengaruhi lingkungan. Namun sebelumnya kita akan mendengar kesaksian dari jemaat kita, yaitu Ibu Ella Sipayung. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Mohon izin minta waktunya Bapak untuk saya bersaksi sebentar. Sebenarnya saya sudah pernah bersaksi ya, tapi di doa pagi ya. Jadi karena saya dimintain Pak Andre untuk bersaksi kembali, dan saya mengucap syukur kepada Bapak Yahweh yang telah melimpahkan anugerahnya kepada saya dalam hidup saya. Semua karena kebaikan Bapak Yahweh yang luar biasa. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dari hati saya, semuanya Bapak Yahweh sediakan. Langsung saja Bapak Ibu ya, supaya tidak panjang lebar. Sebelumnya saya mengucap syukur kepada Bapak Yahweh, di mana bulan lalu saya mendapatkan kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri, yaitu ke Thailand, di Bangkok. Ya, saya nggak pernah berpikir, nggak pernah bermimpi akan ke sana ya. Puji Bapak Yahweh, bersama rombongan dari pengurus PCBS Akmil, kami jalan-jalan ke Thailand selama hampir 1 minggu. Dan puji Bapak Yahweh ya, saya tidak pernah menyangka akan ke sana. Thailand itu seperti apa, bagaimana di sana, saya juga nggak pernah mimpi. Saya juga hanya bersyukur ya Bapak Yahweh. Saya tidak tahu kok tiba-tiba dalam waktu sebentar saya bisa ke Thailand. Saya hanya bisa mengucap syukur kepada Bapak Yahweh, saya bisa berada ke luar negeri, di mana banyak orang juga mungkin ya tidak punya kesempatan untuk ke luar negeri ya. Tapi saya bersyukur saya bisa ke sana, jalan-jalan, menikmati suasana pemandangan di Thailand. Saya mengucap syukur sekali. Dan itu saya kadang hanya berpikir, siapakah saya ini Bapak Yahweh, saya kok bisa kesini jalan-jalan. Padahal sebelumnya itu, waktu sebelum jalan-jalan kami sangat sibuk sekali ya di Akademi Militer dengan tugas-tugas kami sebagai seorang ibu persit yang mendukung tugas suami juga. Kadang suami juga suka ngiri, saya yang bertahun-tahun jadi tentara nggak pernah keluar negeri. Nah, itulah ya anugerah dari dan kemurahan dari kasih Bapak Yahweh. Kemudian setelah saya pulang dari Thailand, saya juga mendapatkan kabar dari putra saya yang pertama, yaitu Binsar Sipayung. Anak saya mengabarkan bahwa dia akan diperintahkan dan ditugaskan untuk melaksanakan pendidikan military free fall atau terjun bebas militer. Nah, itu pun dalam waktu singkat ataupun mendadak ya, tidak ada persiapan, tidak ada apapun. Padahal anak saya baru pulang dari Kalimantan untuk mengikuti latihan di hutan. Dalam malam hari ditelepon oleh komandannya untuk segera berangkat mengikuti terjun bebas militer. Itu pun juga tidak ada persiapan ya, tapi namanya anggota Kopassus itu harus siap sedia dimanapun, kapanpun waktunya harus siap ya, harus siap melaksanakan tugas. Dan anak saya pun berangkat dan memberitahu kepada kami dan minta izin kepada kami. Saya hanya bisa mendukung dalam doa. Saya katakan sama anak saya, tidak apa-apa Bang, laksanakan perintahnya. Dan saya berpesan, namanya terjun bebas itu
eh, waktu itu kita nggak tahu ya dari seperti apa, kita juga nggak ada bayangan terjun bebas itu seperti apa, kita juga nggak ngerti, namanya baru pertama kali ya. Nah disitulah saya berpesan sama anak saya, abang kalau mau terjun ataupun sudah berada di ketinggian, baca Shema Yisrael dan berseru panggil nama Tuhan Yesus, tolong saya, Roh Kudus tolong saya bilang gitu. Saya hanya bisa mengasih support kepada anak saya seperti itu, dan anak saya lakukan semua itu ya. Dan waktu itu selama 1 bulan mengikuti pendidikan, saya juga terus meminta dukungan doa kepada sahabat-sahabat tim doa pagi, doa syafaat yang selalu mendukung setiap doa permohonan untuk jemaat ya. Seperti ini, saya kadang sebagai seorang ibu suka sering was-was ya. Ya namanya seorang ibu ya, anak terjun dari ketinggian gitu. Memang anak saya pernah bercerita seperti waktu pertama kali turun, seperti nyawa tuh seperti hilang sebentar. Ya. Nah, dari ketinggian saya bisa bayangkan itu sampai 10 sampai 12.000 feet. Nah, saya terus doakan, setiap saya doa pagi, saya terus doakan untuk anak saya, Bapak Yahweh berikan keselamatan, keamanan untuk seluruh tim penerjun bebas supaya semua boleh berjalan lancar dan sukses. Hanya itu saja. Bapak Yahweh, saya percaya anak saya dalam perlindungan Bapak Yahweh. Dan puji Bapak Yahweh, setelah 1 bulan, dan itu pun harus selama 1 bulan harus terjun sampai 20 kali. Nah, saya kadang tanya sama anak saya, gimana bang rasanya? Ya pertama-tama mah seperti kayak nyawa tuh hilang sebentar, seperti tidak sadar. Tapi setelah lama-kelamaan enak juga katanya. Menikmati ya benar. Waktu payungnya sudah mengembang, anak saya bisa menikmati, enjoy gitu. Saya kadang bersyukurlah tidak ada halangan dan tidak ada benturan satu penerjun dengan yang lain ya. Kalau terjadi benturan ataupun tabrakan satu dengan yang lain, resikonya jatuh. Nah, itu saya terus berikan support kepada anak saya, jangan lupa baca Shema Yisrael. Kalau pas abang terjun keluar, ya panggil nama Tuhan Yesus, panggil nama Bapak Yahweh. Saya katakan itu, hanya itu saja yang saya katakan. Niscaya Bapak Yahweh berikan keamanan, keselamatan, dan keberhasilan. Dan setelah selesai mengikuti pendidikan, tiba saatnya yang terakhir. Waktu itu musim hujan ya, masih musim hujan. Saya terus berdoa ya, karena musim hujan mendung sekali. Bapak Yahweh tolong anak saya supaya di penerjunan terakhir lolos dan lancar semuanya, tidak ada kendala apapun. Itu yang saya terus doakan buat anak saya, karena cuaca waktu itu sangat hujan dan saya waktu itu datang ke sana, saya menyaksikan sendiri. Dan puji Bapak Yahweh, setelah penutupan, saya tidak menyangka anak saya menjadi the best, terbaik. The best free fall ya. Puji Bapak Yahweh, dari Kopassus hanya anak saya yang mendapatkan peringkat pertama dari free fall ini. Jadi saya juga bersyukur. Saya tidak tahu Bapak Yahweh, terima kasih, saya hanya terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih yang tidak terduga, Engkau sudah memberikan yang terbaik buat anak saya. Segala yang Kau berbuat dalam hidup saya sungguh baik. Terima kasih kepada Bapak Yahweh. Dan anak saya juga mohon maaf, sepertinya
kemarin sama Ko Andri disuruh mengucapkan ataupun buat video bersaksi atau kata-kata kepada mengucapkan terima kasih. Saya bilang mohon maaf Pak Andri, anak saya lagi persiapan untuk Satgas ke Papua. Jadi kami juga terus mohon doanya supaya anak saya diberikan keselamatan, keamanan dalam menjalankan tugas negara ya di Papua nanti selama 1 tahun. Bapak Yahweh selalu melindungi, menjaga, dan membuatnya menjadi berhasil untuk anak saya. Demikian kesaksian dari saya. Terima kasih. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga mengalami mukjizat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sudah katakan apa yang tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya sudah Bapak Yahweh sediakan. Ya, untuk itu tetap teruslah berdoa, berjaga-jaga kepada Bapak Yahweh, karena apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh percaya dan penuh iman, maka kita telah menerimanya, dan dengan ucapan rasa syukur kita menerima apa yang jadi keinginan kita, kebutuhan kita kepada Bapak Yahweh, dan terus andalkan setiap kehidupan kita kepada Bapak Yahweh. Terima kasih. Demikian saksian dari saya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah kesaksiannya Bapak Ibu. Sekarang kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kalau kita bicara tentang vibrasi, vibrasi itu adalah getaran. Semua benda yang ada di tempat ini itu memiliki getaran, saudara. Sekalipun nampaknya tidak bergetar. Kursi yang saudara duduki pun itu sebetulnya bergetar. Ya, ada getaran. Nah, di dalam, apalagi dalam kehidupan manusia, itu getarannya sangat banyak sekali. Yang saya menyebut dengan istilah vibrasi. Baik itu vibrasi nafsu, vibrasi kasih sayang, vibrasi pelayanan, bahkan vibrasi kemarahan dan lain-lain. Nah, tinggal kita lihat saja vibrasi itu mau diarahkan kemana. Saya ambil sebuah contoh yang paling gampang Bapak Ibu, yaitu tentang rumah. Pernah gak saudara mikir, kenapa kalau rumah tidak dihuni, nggak usah lama-lama, setahun saja masih bisa jadi seperti itu, saudara? Karena tidak ada vibrasi, tidak ada getaran dari energi manusia. Ya. Rumah yang tidak dihuni itu pasti rusak dan gampang rusak. Tapi rumah yang berpenghuni akan awet, sekalipun penghuninya perempuan-perempuan yang tidak bisa merawat rumah. Pernah nggak kita mikir di situ Bapak Ibu? Ya, kenapa rumah kalau ditinggal setahun saja, nggak usah lama-lama, pasti berantakan. Apalagi ada yang ditinggal sampai 10 tahun, 20 tahun. Wah, itu pasti akan dihuni oleh makhluk lain. Yesua pernah bercerita tentang adanya penghuni-penghuni lain. Di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45, saya bacakan untuk saudara demikian. Dan ketika roh najis keluar dari seseorang, ia melintas melalui tempat-tempat yang tandus sambil mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumahku, tempat aku telah keluar." Dan setelah tiba, dia mendapati tidak berisi, sudah disapu dan dihiasi. Kemudian dia pergi dan membawa bersamanya 7 roh lain
yang lebih jahat daripadanya, dan setelah masuk ia tinggal di sana, dan keadaan akhir orang itu menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Demikianlah pula akan terjadi pada generasi yang jahat ini. Di sini Yesua mengajarkan kepada kita, saudara, rumah yang kosong itu juga bisa menggambarkan kehidupan kita, pikiran kita, hati kita. Ketika seseorang yang bertobat menerima Tuhan Yesua, kemudian dia murtad lagi, maka yang masuk adalah 7 roh lain yang lebih jahat. Makanya jangan heran kalau ada orang yang sudah murtad, wah itu jahatnya bisa berlipat-lipat, saudara, karena kuasa setannya semakin banyak. Begitu juga dengan rumah. Kalau rumah sudah kosong, tidak dihuni, maka penghuninya adalah makhluk yang lain atau entitas yang lain yang akan menguasai. Saya ambil satu contoh seperti pastori. Ya. Dulu pastori ini kan 2 ruko dan dipakai untuk jualan plastik sama saudara Slamet sama Sari. Ya. Waktu saya minta izin naik ke atas, saya merasakan ada energi lain karena memang di atas itu jarang ditempati, udah berdebu dan keramiknya itu jepat semua ke atas, saudara. Apa itu jepat? Keluar, pecah, saudara. Ya. Dan bukan cuman itu saja, di atas itu kan ada beberapa manekin. Dan saat saya lihat, saya merasakan ada energi lain. Tiap-tiap kamar itu dihuni oleh Mbak Kunti, saudara. Tapi karena saya kan orangnya tidak takut untuk masalah mau kuntilanak kek, kuntil bapak kek, kuntil embah kek, mau kuntil nggak urusan bagi saya, saudara. Bagi saya adalah saya lebih berkuasa daripada setan-setan. Amin. Saya pernah menantang kepada setan, saya bilang, coba kamu tolong tunjukkan wajahmu yang paling serem dan dihuni ditakuti oleh penduduk dunia sekalian, muncul di depan mata saya. Saya pengen tahu, saya takut atau tidak. Karena saya berpikir kalau sampai dia muncul, tonjok mukanya. Saya gemes dengan setan-setan, saudara-saudara. Ya. Nah, saya waktu masuk ke situ juga begitu. Wah, ini kok kamar kok isinya setan semua. Tapi kalau sekarang ya sudah tidak, ya, saudara. Jangan sampai saudara mikir bahwa itu sampai terjadi sampai hari ini, tidak. Ya. Itu satu bukti bahwa rumah yang ditinggal mesti ada penghuni lain, karena tidak ada vibrasi manusia. Ini juga salah satu rumah dari seorang bintang film, saya tidak perlu sebut namanya, juga begitu, saudara. Coba saudara lihat auranya, sudah ditumbuhi tanaman-tanaman yang seperti itu, ya, sehingga membuat suasana itu menjadi singup. Bahasa Indonesia apa itu? Angker atau horor, saudara. Mencekam, menakutkan, ya. Siang hari saja seperti itu. Terus dulu di gereja lama, waktu kita nempatin, kita masih panggil gereja di 100 meter dari sini, itu juga banyak setannya, saudara. Sudah jemaatnya sedikit, isinya setan tok, saudara. Bahkan sampai siang hari pun itu suasana sangat mencekam. Siang loh, saudara, siang hari sangat mencekam. Padahal di pastori waktu itu ada sekitar berapa orang, banyak banget ya, ada 17 kalau nggak salah, banyak banget, saudara. Itu suasana bisa mencekam luar biasa. Kenapa? Karena tempat itu juga jarang ditempati. Untuk masuk ke ruang kehilat saja, sampingnya
itu ada setan yang model pakai kerucut gitu, model kayak orang Cina. Jadi luar biasa. Saya ingat waktu itu orang-orang atau anak-anak perempuan mau mandi saja itu masuk bisa 3-4 orang masuk mandi bareng, saudara. Luar biasa mengerikannya. Nah ini saksinya nih, Nani nih, ini jemaat lama ini. Ya. Nani itu nggak percaya, gitu loh. Wah, ora ono setane. Ya wis karepmu, ya kan? Tapi ternyata waktu dia mandi sendirian diguaplok mukanya, nangis dia keluar. Ya. Saya bilang orang percaya kan? Nah, itulah. Sedangkan Ko Samuel saja dulu, ya. Sekarang sudah kembali ke negeri cahaya. Ko Samuel itu orang pertama di Magelang yang saya kenal, orangnya baik, ya, rendah hati dan ramah. Ko Samuel itu pernah ngobrol-ngobrol sama saya di pastori, saudara. Tiba-tiba dia berkata begini, Ko Lukas, itu enggak tadi Elis yang masuk ke atas? Elis? Enggak ada. Elis itu masih mainan sama Denny di tokonya Ko Samuel. Enggak, Ko Lukas, ada di atas. Coba sekarang Ko Samuel pergi ke toko sana, lihat Elis itu masih mainan sama Denny. Akhirnya apa? Dia tanya, loh terus yang naik ke atas siapa? Nah itu dia yang naik siapa? Gitu. Jadi luar biasa setannya, saudara-saudara. Dia bahkan setan itu bisa nempel di kristik gambar-gambar Yunani yang dulu, saudara. Bahkan kita harus melakukan pengusiran setan. Saya gemesnya luar biasa kalau sudah berhadapan dengan setan. Ya. Itu satu bukti bahwa tanpa ada energi manusia akan ditempati oleh entitas lain. Makanya saya katakan bahwa manusia itu energinya luar biasa. Dan saya kasih tahu kepada saudara, alangkah ruginya kalau sampai saudara sama setan itu takut. Amin. Karena energi kita itu besar banget, Bapak Ibu. Bagaimana tidak besar orang kita dijadikan Tuhan itu serupa dan segambar dengannya kok. Hebat bukan? Sangat hebat, saudara. Nah sekarang kita lanjut masuk lebih dalam lagi. Mungkin saudara masih ingat percobaan dari Dr. Masaru Emoto. Saya pernah menyampaikan entah berapa tahun yang lalu, sudah sangat lama. Hanya karena tulisan loh, saudara. Ada, saudara bikin percobaan di rumah boleh, ya. Ambil nasi, taruh di 2 tempat, tempatnya sama, ya, nasinya sama ngambilnya, terus dikasih tulisan thank you atau you disgust me atau love and gratitude, hanya tulisan saja, nggak usah bahasa Inggris lah, pakai bahasa Indonesia, cinta, benci. Saudara lihat, itu yang tulisannya benci, itu kan negatif, Bapak Ibu. Itu nasinya lebih cepat busuk ketimbang yang ditulis dengan kata cinta. Ada beberapa percobaan yang sudah pernah diceritakan oleh subscriber kepada saya, bahwa apa yang saya sampaikan itu benar, sesuai dengan apa yang Bapak Dr. Masaru Emoto ini menyampaikannya. Kalau saudara lihat, itu sebetulnya adalah molekul air yang saudara lihat di bawah itu, ya. Itu bentuknya heksagonal, bagus, saudara. Tetapi ketika ada kalimat yang buruk, saudara lihat, itu seolah-olah seperti tentara yang sedang ketakutan, bentuknya berantakan. Kemudian yang sebelah sana itu juga karena diberi tulisan yang bagus. Ini sudah bisa dibuktikan secara ilmiah,
Bapak Ibu. Oleh karena itu saya katakan, sekalipun hanya tulisan tetapi memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan. Saya ingin coba untuk mengembangkan hal ini lebih dalam lagi. Saudara lihat gambar di tengah ini, ya, you disgust me, kasih, itu kan kayak tentara ketakutan, saudara. Apa jadinya kalau saudara minum air, molekulnya rusak kayak begini, saudara? Itu pasti akan mengakibatkan banyak penyakit. Tapi beda kalau saudara minum air yang molekul heksagonalnya itu sempurna, seperti sebelah kiri dan sebelah kanan, itu sempurna. Kalau saudara minum seperti itu, sehat tubuh saudara, ya. Jadi saya katakan bahwa vibrasi pikiran dan hati manusia itu memiliki muatan. Muatannya adalah negatif dan positif. Kalau muatannya negatif dan itu dibiarkan, maka akan merusak apa saja dalam rumah tangga. Terjadinya pertengkaran, kursi bisa cepat rusak, plafon juga bisa cepat rusak. Karena apa? Isinya kemarahan, energi negatif. Nah, sekarang saya mau tanya nih, di sini ada yang masih suka marah? Kalau sekarang nggak ada ya Bapak Ibu. Yang saya maksud tuh waktu di rumah gitu loh. Waktu di rumah itu saudara gampang marah, itu rusak semua energinya di rumah saudara. Dan saudara akan minum air dari heksagonal yang rusak seperti gambar yang di tengah. Jangan heran kalau karena saudara minumnya seperti itu, maka otomatis akan berpengaruh kepada aura kehidupan kita. Kalau auranya itu buruk, nanti kalau saudara pergi keluar banyak kena sial, sepeda motor dilalah gembos banyak, masuk kantor dilalah bosnya ngamuk-ngamuk, macam-macam, banyak hal yang sangat tidak nyaman saudara. Dan bukan cuman itu saja, rezekinya pun semakin jauh, semakin sulit. Hanya masalah energi negatif yang ada di rumah saudara yang tidak dinetralisir. Saudara ingin punya visi dan impian, bubar semua visi impiannya hanya karena hal yang kecil saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat vibrasi yang tadi saya katakan, baik pikiran dan hati akan menempel dimanapun, baik itu vibrasi yang bagus maupun yang buruk. Coba kalau saudara ngomel-ngomel atau marah-marah saat masak makanan, nantilah makanannya cepat basi saudara, bisa cepat basi. Ingat tadi saya sudah memberitahu tentang percobaan yang dilakukan secara ilmiah oleh Profesor Dr. Masaru Emoto dari Jepang. Jadi hanya karena dikasih tulisan saja itu jadi basi, jadi busuk, apalagi makanan, ya. Seorang perempuan yang masak atau bikin roti sambil ngomel, pasti hasilnya akan cepat basi saudara. Vibrasi hatimu saat marah itu akan menempel pada tempat nasi, nempel pada kulkas, nempel pada minuman, kursi, tempat tidur, lemari, dan lain sebagainya. Jadi mulai sekarang kita belajar untuk
memberikan pengendalian terhadap vibrasi yang ada di dalam hati maupun pikiran saudara. Jadi makanan seenak apapun itu bisa terasa hambar, saudara. Mungkin saudara akan berkata, terus bagaimana dengan orang-orang yang memiliki perewangan jin peludah? Ada warung-warung tertentu biasanya agak remang-remang dan pengunjungnya tuh banyak banget. Tapi kalau saudara itu bawa makanan itu pulang, makanannya basi, saudara, nggak enak. Karena waktu di situ itu ada peran setan yang namanya jasa dari jin peludah. Jadi makanan-makanan yang disajikan itu diludahi sama setan, saudara-saudara. Sehingga makanan itu terasa enak. Itu sangat berbeda sekali. Makanya saya katakan coba kalau saudara itu bikin roti, bikin makanan, bikin nasi, rasanya bisa tidak enak kalau disajikan karena ada energi buruk yang nempel di makanan yang disajikan itu. Begitu juga dengan rumah tangga yang di dalamnya ada energi atau vibrasi buruk dari mulut seseorang, tidak akan bikin betah. Tapi sekalipun di rumah sederhana, kalau di dalamnya itu berisi kasih sayang, itu orang bisa betah tinggal di situ, saudara. Ini bukan masalah bentuk rumah mewah dan rumah sederhana, tidak. Rumah mewah pun bisa tidak bikin kita betah tinggal di situ, nggak nyaman rasanya. Tapi kalau di dalamnya itu berisi cinta kasih, hubungan yang baik, maka kita tinggal di rumah yang sederhana sekalipun itu akan terasa nyaman. Nah sekarang pertanyaan saya sudah masuk ke poin yang kedua, saudara bisa paham? Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan saudara tentang uang? Artinya vibrasinya seperti apa? Apakah perasaan saudara itu dikendalikan oleh uang? Ketika uangnya sedikit, orang menjadi pelit, sehingga yang muncul vibrasinya ditangkap oleh alam semesta adalah aku orang miskin. Saya tidak peduli dengan orang mau mengatakan apa. Saya kalau ditanya orang, khususnya waktu saya nempelkan kartu e-tol, itu kan saldonya besar, saudara. E-tol itu kan orang biasanya saldonya 120. Nah saya saldo bisa sampai 1 juta. Itu orang bilang, besar amat. Saya jawabnya gampang, ya maklum lah, namanya juga orang kaya. Saya tidak peduli orang suka atau tidak dengan ucapan saya. Daripada saya mengatakan ya gimana lagi ya, ya saya memang orang yang biasa-biasa saja lah. Saya nggak suka dengan kalimat itu, saudara. Terserah orang suka atau tidak, emang gua pikirin, itu prinsip saya. Lebih baik saya ngomong hal-hal yang besar daripada saya ngomong hal-hal yang negatif. Amin. Ya. Ingat Bapak Ibu, alam semesta itu hanya menyetujui vibrasi apapun yang kita keluarkan. Ya, vibrasi apapun yang kita keluarkan itu ditangkap oleh alam semesta dengan berkata apa? Oke, saya setujui. Makanya ketika Yesus ditanya oleh Pontius Pilatus,
apakah benar engkau adalah putra Elohim? Yesua berkata apa? Engkau sendiri yang mengatakannya. Artinya ucapan orang itu diteguhkan oleh alam semesta. Dan ingat, di alam semesta itu ada Tuhan di sana. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat sebuah pertanyaan bagaimana pandangan saudara tentang uang, ya tergantung saudara itu mau jadi budaknya uang atau memperbudak uang. Saya katakan bahwa uang itu adalah sahabat kita. Saudara setuju? Atau saudara bilang, enggak, ya wes enggak, ya serasa nggawa sahabatmu. Gampang toh? Kalau saya mengatakan uang adalah sahabat saya pun tidak akan memperbudak uang, tapi saya akan menjadikan uang bekerja untuk saya. Paham Bapak Ibu? Walaupun banyak sekali orang ketika uangnya banyak tidak bisa mengendalikan diri. Dan ini yang sangat tragis, saudara. Seringkali kita mendengar orang ketika miskin setia, tapi begitu sudah kaya dia berpikir, wah, tiap provinsi aku harus punya istri. Jadi nanti kalau saya ke sono ada, sono ada, sono ada. Itu artinya pikiran yang berubah, Bapak Ibu. Sekarang yang ingin saya pertanyakan adalah, bagaimana saat saudara berbisnis dan tiba-tiba atau saudara yang jadi supir angkot lah kira-kira. Nah, kalau misalnya mendapatkan uang cuman sedikit, biasanya saudara kasihkan suami atau kasihkan istri kan? Lalu tanggapannya apa ketika mendapat uang sedikit? Itu menentukan vibrasi saudara. Ada orang yang berkata begini, ini mas uang hasil kerja saya hari ini. Begitu dia, apaan lu kerja kok cuman sedikit hasilnya? Ini vibrasinya tidak baik, saudara. Mau dapat sedikit, mau dapat banyak, yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Apakah Yesua komplain pada waktu Yesua berkata hari sudah mulai gelap? Kalau saya biarkan mereka pulang, mereka akan mati kelaparan. Jadi berilah mereka makan. Saya yakin Bapak Ibu, itu murid-murid kalau saja dia rapat nggak akan ada jalan keluar, karena mereka memang tidak membawa makanan. Sehingga ada salah satu murid yang ngomong gini, udahlah nggak usah kasih makan, suruh aja mereka pulang sendiri-sendiri. Makanya Yesua berkata kalau mereka pulang, mereka bisa ada yang mati di jalan atau pingsan. Kira-kira begitu, saudara. Makanya Yesua berkata, berilah mereka makan. Saya yakin itu murid-murid pasti tanya, kamu bawa makanan enggak? Enggak. Kamu bawa makanan enggak? Enggak. Lah kamu? Enggak. Bingung enggak Bapak Ibu? Hanya ada satu anak kecil yang mengatakan, aku punya, tapi cuma 5 roti dan 2 ikan. Ya sudah, bawa sini. 5 roti dan 2 ikan itu dibawa oleh murid Yesua lalu diserahkan kepada Yesua. Apa yang Yesua lakukan? Kamu pakai logika ya. Orang itu 5.000 orang loh. 5 roti dan 2 ikan, masuk logika apa tidak bisa memenuhi mereka? Ya bisa saja pakai, paling rotinya saupil-upil, bisa. Tetapi tidak akan bikin mereka kenyang. Tetapi Yesua tidak seperti itu, saudara. Yesua tidak berkata, kamu itu mikir nggak sih? Sama kalau seperti kita, mikir nggak kebutuhan kita itu seperti apa, kan gitu. Lebih ditonjolkan ngomelnya dulu. Sekali lagi, ketika ngomel,
maka kalimat saudara akan didengar oleh tempat nasi, akan didengar oleh gelas, akan didengar oleh air. Makanya jangan heran sekali ngomel aura rumahmu rusak semuanya. Mari kita belajar seperti Yesua. 5 roti dan 2 ikan dia pegang dan Yesua mengucap syukur. Sehingga yang terjadi mujizat-mujizat besar, Bapak Ibu. Nah, ini kan kesalahan kita ini kan karena terlalu mudah melihat kenyataan. Kita jarang untuk melihat ke dunia alam roh. Sama seperti waktu Elisa pagi-pagi belum bangun, yang bangun pembantunya yang bernama Gehazi. Waktu dia bangun dia lihat, tentara Aram mengepung kita, lalu dia lari masuk. Yang pertama kali diucapkan oleh Gehazi adalah celaka tuanku. Nah, itu negatif ya Bapak Ibu. Kata celaka itu negatif. Celaka tuanku. Musuh telah mengepung tempat kita. Lalu apa jawab Elisa? Oh ya, mosok harus kita cari lari tempat lewat belakang. Tidak, saudara. Elisa tidak begitu. Elisa berkata, jangan takut, karena yang menyertai kita jauh lebih besar dari musuh-musuh kita. Lalu Elisa berdoa membuka mata bujangnya Gehazi, saudara. Sehingga dia lihat begitu banyak malaikat yang mengelilingi. Tahukah saudara bahwa hidupmu juga sebetulnya yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, percayalah ada malaikat-malaikat yang luar biasa hebat yang mengelilingi hidup saudara. Nggak ada yang perlu kita takutkan ya. Makanya saya katakan ya, kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya kita perlu yang pertama adalah menjaga mulut kita, menjaga aura kita. Nah, sekarang kita lihat caption berikutnya. Mengapa uang mendekatnya sama orang kaya? Nah, ini yang perlu saudara pikir. Kenapa ya? Karena energi orang kaya itu selalu berpikir positif. Karena kalau tidak berpikir positif akan hancur. Contohnya gampang, Iyob, saudara. Iyob itu konglomerat loh, nggak main-main loh. Dari tanah Uz katanya. Tapi karena Iyob itu omongannya nggak baik, dia khawatir, cemas, sehingga yang dikhawatirkan dan dicemaskan akhirnya terjadi, Bapak Ibu ya. Jadi jangan heran kalau kenapa ya orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya karena dari vibrasi hati dan pikiranmu ya. Jadi kita harus punya mental yang tinggi, saudara, mental orang kaya. Lawang duitnya sidik kok ngomong mental orang kaya, biarin, nggak masalah. Atau saudara mau bicara kenyataan saja, lalu nyanyilah yang keras, biar saya miskin di sini tapi kaya di surga. Kalau saya mah nggak mau, saudara. Kita kaya di dunia, mati masuk surga, itu kan nyaman. Kadang pendeta suka ngasih pilihan gini, kamu pingin hidup di dunia miskin tapi masuk surga, atau hidup kaya tapi masuk neraka? Kalau saya pilih hidup kaya tapi masuk surga. Paham ya Bapak Ibu ya. Jadi milikilah kita punya mental yang bagus ya. Jangan seperti orang, saya pernah dengar itu ada satu lagu dangdut, kalimatnya begini, aku merasa orang termiskin di dunia,
Loh, piye to iki? Harusnya kebalikannya, saudara. Miskin di dunia kok senengnya luar biasa. Ya. Saya kasih tahu saudara, betapa vibrasi hati itu sangat luar biasa. Kalau saudara lihat, ini penduduk Pulau Solomon. Kepulauan Solomon atau Pulau Solomon sama saja, saudara. Ya. Pulau Solomon ini, kalau mereka mau menebang hutan, membuka lahan, mereka tidak menggunakan pisau, tidak menggunakan gergaji atau parang, tetapi mereka akan mendatangi pohon. Ada yang naik ke atas, ada yang di bawah, itu pohon dikutuki tiap hari, saudara. Selama 40 hari, dan pohonnya makin lama makin kering dan mati. Itu artinya apa? Ucapan kita itu bisa mengubah sesuatu. Saudara percaya nggak sih kalau ucapanmu bisa mengubah? Saudara percaya nggak ucapanmu itu menjadi sebuah ciptaan? Kita harus berani bicara dengan mantap. Saya percaya. Ketika saudara dalam keadaan tidak ada uang, berani nggak saudara berkata, aku kaya? Rasa ngomong ngono, delok faktane. Saudara lihat, waktu Indonesia itu dijajah Belanda, ketika pejuang ketemu pejuang, mereka selalu teriak, merdeka! Nggak sih, aja ngomong ngono, urung merdeka sih. Enggak begitu, saudara. Begitu orang teriak, merdeka! Dia jawab, merdeka. Dan jawaban dan ucapan mereka itu disertai dengan energi. Ya. Ada emosi. Emosi tentang kemerdekaan. Saudara tahu, emosi itu sebetulnya dalam bahasa Inggris itu kan singkatan. Energy motion. Itu emosi, saudara. Energy motion atau energi yang bergerak, Bapak Ibu. Saya ingin melalui materi ini, cara berpikir kita, cara bicara kita akan berubah. Bukan seperti tahun-tahun yang lalu. Bayangkan saudara, penduduk Solomon ini, dia bisa merobohkan puluhan bahkan ratusan pohon hanya dengan ucapan. Jadi mereka melakukannya seperti itu, Bapak Ibu. Dan dari apa yang saya tunjukkan gambar ini, saya hanya mengatakan bahwa vibrasi pikiran dan hatimu itulah yang menjadi penentu hidupmu. Jangan main-main dengan ucapan saudara. Apalagi mohon maaf kalau anak nakal dikutuki sisan, saudara. Kamu kok nakal kayak setan ya? Kan ada seperti itu. Karena anak yang jawab, karena aku setan, bapakku sopo? Kan lebih parah lagi. Ya saudara. Kalau saya setan terus ayah saya siapa? Ya mbak setan kan gitu. Hati-hati loh saudara. Kamu nek seperti tak kutuki kamu miskin. Waduh, miskin beneran. Nggak main-main loh. Apalagi yang ngomong itu ibu. Wah, itu ngeri Bapak Ibu. Ngeri betul. Ya. Sekarang kita lihat yang kelima. Nah, sekali lagi di sini saya tunjukkan kepada saudara, bagaimana vibrasi hati kita saat menerima uang sedikit atau mungkin justru malah mengeluarkan uang banyak. Vibrasinya bagaimana? Ingat loh, kalau kita sudah bicara masalah vibrasi, bicara masalah alam semesta, tidak bisa dilogikakan. Karena di situ menyangkut istilah rezeki dan gaji. Gaji saudara bisa 1 juta per bulan, tapi rezeki saudara bisa
ribuan kali lipat dari gaji saudara. Bisa nggak kira-kira? Sangat bisa. Apa sebabnya saudara lihat di luar sana ada demo-demo ngelawan pabrik yang ngasih makan dia? Karena dia nggak paham apa itu gaji dan rezeki. Jadi yang penting aku gajine 1 juta ya, pasang spanduk belakanlah kami wong cilik. Ya itu kan sudah memvonis lagi saudara, lebih negatif lagi. Harusnya kita nggak perlu demo lah kalau kita ngerti gaji boleh sedikit tapi rezeki bisa menjadi besar. Yang penting vibrasi hatimu itu seperti apa. Itulah yang akan mempengaruhi lingkungan dalam kehidupan saudara. Di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim di dalam Hamasya Yeshua bagi kamu. Sekali lagi kalimatnya saya ulang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Di situ ada kalimat yang bagus, bunyinya apa saudara? Dalam segala hal. Ya. Kolose 3 ayat 15, dan biarlah damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu. Untuk itulah pula kamu telah dipanggil ke dalam satu tubuh, maka kamu bersyukurlah. Saya sangat tertarik dengan istilah bersyukurlah dalam segala hal. Secara umum, orang akan bersyukur kalau dia lulus sekolah. Dan itu tidak salah, karena memang harus kita bersyukur, karena bersyukur itu artinya menarik mujizat. Saudara di wisuda perlu bersyukur? Bersyukur. Saudara punya rumah baru perlu bersyukur? Perlu bersyukur. Saudara melahirkan perlu bersyukur? Perlu bersyukur. Seperti tadi kesaksian Ibu Ella, dia bisa bepergian ke Thailand, itu pun bersyukur. Dan lebih baik lagi kalau memberi kesaksian macam kayak tadi. Maka saya menganjurkan saudara yang sudah mendapatkan mujizat, bersyukurlah dan berilah kesaksian, supaya alam semesta itu ngerti, oh wong iki kok apik ya, tak kasih berkat lagi yang lebih besar lagi, biar dia cerita kemana-mana. Kan lebih baik cerita berkat mujizat kebesaran Bapak Yahweh ketimbang cerita gosip. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Makanya di situ dikatakan orang lulus sekolah bisa bersyukur, orang di wisuda bisa bersyukur. Tapi sekarang bagaimana kita bisa mengucap syukur kalau seperti keadaan yang kemarin itu saya lihat di Los Angeles di Amerika. Ada di sini yang belum lihat kondisi di Los Angeles di Amerika, yang belum lihat angkat tangan. Belum lihat loh saudara. Kalau saudara sudah lihat nggak usah angkat tangan. Yang belum ada? Oh belum lihat. Waduh. Sekarang saya kasih tahu ya Bapak Ibu, Los Angeles itu kotanya indah banget ya. Saya ngomong begitu bukan cuman karena di YouTube saya pernah menginjakkan kaki di Los Angeles. Itu bandaranya pun besar. Tapi sekarang ini Los Angeles menjadi neraka, karena seluruh kota habis rata dengan tanah, Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bisakah kita mengucap syukur saat rumah kebakaran seperti di Los Angeles? Saya ikuti sampai hari ini Bapak Ibu, dan ternyata ada satu hal yang cukup menarik. Saya dapatkan video, ada seorang rumah
seorang janda tua yang sama sekali tidak kena jilatan api, padahal sekelilingnya habis rata dengan tanah. Jadi satu-satunya rumah yang masih berdiri tegak punya janda itu. Kenapa bisa begitu? Karena janda ini tukang doa, ya, banyak bersyukur. Dia tukang berdoa, mendoakan keluarganya, mendoakan teman-temannya. Ya, saya mungkin kasih kalimat singkatnya, seorang intercession atau juru syafaat. Saya lihat itu luar biasa, itu semua rata dengan tanah, saudara. Hanya rumah satu orang itu. Hebat bukan? Memang kalau kita lihat ada banyak pendapat. Seperti kalau kita di Indonesia kan ada kata Bandung lautan api kan gitu. Itu belum seberapa. Ini Los Angeles jadi neraka, saudara. Kalau Bandung kan kecil, Los Angeles itu besar luar biasa. Itu semua rata dengan tanah. Orang-orangnya banyak yang muncul jadi orang miskin baru, saudara. Bukan OKB, orang kaya baru, tapi orang miskin baru. Saya ikuti dan saya lihat ada banyak sekali pendapat-pendapat yang muncul di sana. Yang pertama, munculnya sebuah video yang mengatakan bahwa artis-artis Hollywood itu membuat polling, ya. Siapa yang memanggil Tuhan, itu yang saya perhatikan di situ. Siapa yang memanggil Tuhan itu nol, nggak ada yang mau panggil Tuhan. 2 hari sebelum bencana itu datang. Kemudian Bukit Hollywood yang menjadi kebanggaan. Kalau orang Indonesia kalau pergi ke Amerika mesti menyediakan waktu untuk pergi ke Bukit Hollywood yang ada tulisannya Hollywood. Sekarang rata dengan tanah, saudara. Nggak ada lagi itu bukit, jadi abu semua. Dan itu adalah merupakan bukit yang menjadi kebanggaan orang Amerika. Sekarang tinggal kenangan dan rata dengan tanah. Nah, yang ingin saya tanyakan, orang Amerika akan bangga katanya kalau kamu belum pergi ke bukit ini, belum ke Amerika katanya. Mereka bangga banget. Apa yang menjadi kebanggaan manusia itu menjadi abu semuanya. Sekarang yang ingin saya tanyakan adalah, kebanggaan kita itu apa, Bapak Ibu? Saya kasih penjelasan. Kalau saudara mau bangga, berbanggalah karena saudara mengenal dan dikenal oleh Bapak Yahweh. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak kaum teolog yang katanya sekolah teologia sampai detik ini masih menolak nama Yahweh. Tragis bukan? Dan aneh bin ajaib, saudara. Karena apa? Karena nama Tuhan kita itu ya Yahweh, saudara. Jadi mereka itu tidak berpegang pada kitab suci, mereka berpegang kepada banyak orang, berpegang pada sinode, berpegang pada inskripsi. Lah saya pikir terus kitab sucinya mau dingapain, saudara? Justru yang menjadi pegangan utamanya itu kitab suci. Maka saya katakan kalau saudara bangga, berbanggalah bukan karena rumahmu bagus, berbanggalah bukan karena kau punya pabrik yang sedang berkembang, berbanggalah bukan karena bisnismu berkembang dengan pesat, tapi berbanggalah karena engkau sudah mengenal Yahweh dan dikenal oleh Bapa Yahweh. Ya, beri kasih kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Seperti tadi,
Dalam kesaksian, Bu Ella ngomong apa? Dia katakan jangan lupa ya, panggil nama Yahweh dan Shema Israel. Itu penting Bapak Ibu. Apalagi di tempat ketinggian dan mengandung resiko yang besar. Jadi sekarang andalkanlah Bapak Yahweh, nggak usah yang lain. Jangan saudara bangga dengan organisasi, jangan saudara bangga dengan kehilat, jangan saudara bangga dengan siapapun, tapi berbanggalah karena engkau mengenal dia dan engkau pun dikenal oleh dia. Mengenal belum tentu dikenal. Ini penting Bapak Ibu. Saudara mengenal pejabat-pejabat sana, kenal, itu namanya si A, si B, si C. Tapi apakah mereka kenal saudara? Tidak. Tapi kita mengenal Bapa Yahweh dan kita juga dikenal olehnya. Ya. Ada beberapa teori yang saya perhatikan dari kebakaran di LA ini, saudara. Ada yang mengatakan kalau ini adalah teori konspirasi, karena kebakarannya itu tidak wajar. Mosok seluruh kota bisa habis total, nggak tersisa, padahal kota itu sangat indah. Mau bangunan tinggi 10 lantai kayak 20 lantai habis rata dengan tanah. Dan kalau saudara mau perhatikan, ada yang bercerita bahwa ketika terjadi kebakaran di hutan di dekat Malibu itu pantainya indah saudara ya. Itu tidak ada pemadam kebakaran yang mendatangi kebakaran itu. Loh iki piye saudara? Ada kebakaran tidak didatangi ya. Itu kata suara-suara mereka ya. Jadi seolah-olah kayak dibiarkan, seperti peristiwa di Hawaii. Itu tidak wajar saudara, karena titik apinya itu bisa ada di berbagai tempat kayak dikelilingi. Dan di Hawaii itu ada musuh yang tidak terlihat, mereka menggunakan laser. Makanya di Hawaii itu ada rumah salah satu, kalau tidak salah punya Oprah Winfrey kalau tidak salah, itu yang atapnya dicat biru, nggak kebakar saudara, sementara yang lain habis semuanya. Itu teori konspirasi ya. Karena kebakarannya tidak wajar, karena bersamaan dan tempatnya berbeda-beda. Kemudian rumah dari artis-artis Hollywood terkenal yang nilainya itu triliunan juga ludes rata dengan tanah saudara. Bukan miliaran lagi loh, triliunan rata dengan tanah ya. Dan banyak cerita-cerita aneh yang terjadi. Tapi terlepas dari semua itu, jalan satu-satunya adalah miliki vibrasi hati yang kuat hanya untuk Bapa Yahweh. Amin. Pokoknya apapun wis nomor satu itu Bapa Yahweh saudara, nggak usah yang lain. Saya di sini sebagai pimpinan Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia pun saya katakan, Anda sekalipun di KPI jangan pernah membesarkan KPI, tapi besarkanlah nama Bapa Yahweh. KPI itu hanya bendera saja. Jadi ayo tingkatkan vibrasi kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kita lihat yang keenam. Saat saudara jual rumah, ternyata orang yang datang lihat dan pulang. Bagaimana vibrasi hati saudara? Itulah yang ditangkap oleh alam semesta. Saya beberapa kali diberitahu oleh subscriber yang mengatakan, Pak tolong doain saya. Saya bilang, udah kamu pakai hukum loa aja. Kamu berdoa, ya saya dukung doa, tetap saya doakan, tapi kamu pakai loa.
Kenapa sih? Dia bilang, saya mau jual rumah, tapi orang yang datang itu hanya datang, lihat dan pulang, dan nggak ada kabar beritanya. Terus, wah saya down Pak, saya berpikir jangan-jangan rumah saya ini tidak laku. Ya, saya bilang, ya betul itu, karena yang ngomong kan kamu sendiri, betul ya Bapak Ibu? Kan yang ngomong kamu sendiri. Harusnya bagaimana sih? Harusnya adalah ketika rumah saudara sudah dikunjungi orang, berpikirlah bahwa orang tidak akan berkunjung ke rumahmu tanpa digerakkan oleh Tuhan. Amin. Kemudian berpikirlah ketika orang itu lihat dan pulang tidak membawa cerita apa-apa, ngomong aja, terima kasih Bapak Yahweh, kami bersyukur Engkau sudah mengirimkan orang, dan akan terus dikirim orang-orang yang memiliki nilai beli yang tinggi. Beda ya auranya saudara kalau saya ngomong begini, daripada wah koyone ora payu iki. Ya sudah, selesai saudara. Nah itu yang saya katakan, kita harus menjaga vibrasi kita. Jangan sampai vibrasi kita itu rusak hanya karena orang datang dan tidak membeli. Makanya saya ingin kalau saudara itu mau jual rumah atau apa, ya cobalah saudara belajar untuk mempersiapkan vibrasi hati saudara. Kita lihat yang lain, yang ke-7. Bagaimana vibrasi hati saudara saat sakit dan saudara didoakan orang? Mungkin saudara sedang sakit gitu didatengin orang, ya, mungkin berkata, Pak, saya doakan ya Pak supaya sembuh. Kadangkala kita cuma iya, terima kasih, cuman gitu. Tapi coba kita tambahi kalimat yang lain. Ya Pak, terima kasih dan saya percaya doa Bapak menyembuhkan saya. Kenapa? Karena ucapan orang itu akan membawa hasil, saudara. Dan itu sangat penting sekali. Berapa banyak sih di antara kita yang kadangkala ketika didoain, kita cuma, oh ya terima kasih, hanya itu saja. Kita yakin nih Pak, doa pasti sembuh. Walaupun memang ada kasus-kasus yang saya pernah dengar itu Bapak Ibu, ada seorang pendeta yang didatangi oleh jemaatnya. Nah jemaatnya itu punya seekor anjing yang sakit saudara. Lah Pak pendeta ini datang karena apa? Karena diminta oleh anak itu untuk mendoakan anjingnya. Mungkin Pak pendeta ini lagi capek atau lagi apa, dia berdoanya asal-asalan. Hei anjing, kalau kamu mau sembuh, sembuhlah kamu. Ya, kalau mau mati, matilah kamu. Dan anjingnya sembuh Bapak Ibu. Nah suatu hari Pak pendeta ini sakit Bapak Ibu. Nah sekarang anak ini gentenan ngunjungin Pak pendetanya. Aduh dek, Pak pendeta sakit. Lalu apa anak ini? Namanya juga anak kecil polos. Hei anjing, kalau kamu mau sembuh, sembuhlah kamu, mati-matilah kamu, saudara. Ya kenapa juga anak kecil? Tapi vibrasi hatinya tidak mungkin buruk. Pasti vibrasi hatinya ingin supaya sembuh. Paham ya Bapak Ibu? Terus pertanyaan lain begini, terus bagaimana Pak kalau saya didatengin orang mau diajak doa tapi doanya pakai nama lama? Ya gampang, bilang saja terima kasih, tolong nanti kalau doa panggil nama Yahweh ya, gitu. Jangan kita bilang kamu belum panggil namanya, nggak usah. Jangan gitu, itu nyakitin orang namanya.
bilang aja ya terima kasih, sangat senang sekali, tapi tolong karena saya sudah percaya Bapak Yahweh, tolong nanti doanya panggil nama Yahweh ya, supaya saya cepat sembuh. Paham nggak Bapak Ibu? Jangan konfrontasi, main sikat saja, nggak perlu, walaupun tujuannya sama, doa pakai nama Yahweh. Kan samalah seperti kalau kita mau pergi ke satu tempat ada jalan yang halus, masa kita mau pakai cara pergi ke jalan yang kasar, lebih baik cari yang halus gitu loh ya Bapak Ibu. Kita lanjut yang berikutnya tentang vibrasi. Vibrasi kita itu dapat dideteksi oleh binatang, dan binatang itu rata-rata itu peka, saudara. Seperti contohnya anjing. Anjing ini ya itu sangat peka dengan energi. Kadangkala anjing masih enak-enak tiduran gitu, bingung gitu. Kenapa? Karena dia melihat ada sosok lain yang lewat di situ, sekalipun tidak nampak. Ya. Kemudian banyak angsa itu juga peka loh saudara. Makanya orang-orang di desa itu kebanyakan memelihara angsa. Kalau ada maling atau ada energi atau entitas lain, pasti dia teriak-teriak saudara. Begitu juga dengan ikan hiu. Saya pernah cerita, saya punya teman di Swiss, seorang diver atau penyelam. Saya sempat tanya, kamu pernah nggak ketemu ikan hiu sebagai penyelam? Oh sering. Terus saya tanya, terus apa kamu tidak takut lihat jogrokannya kayak gitu? Dia jawab tidak. Saya bahkan sangat senang. Dia katakan I'm very excited. Loh, very excited, orang salah kerungu. Kok bisa sih ketemu? Saudara kalau lihat yang seperti itu ngeri nggak Bapak Ibu? Ngeri, lihat giginya saja, waduh. Tapi ternyata dia bilang, ketika saya ketemu dengan ikan hiu, saya pancarkan energi kasih kepada ikan hiu, dia tidak nyerang ternyata. Dia cuma lewat di depan muka kita, tapi nggak nyaplok kita. Saudara. Tapi begitu kita panik, itu vibrasi ketakutan itu muncul, dia langsung ngerti, saudara. Dia bisa terkam kita habis-habisan. Kuda juga begitu. Dia bisa paham betul. Ya. Kemudian burung kakak tua juga begitu, saudara. Dan ternyata setelah saya pelajari, binatang-binatang itu mereka mendeteksi melalui feromon. Feromon atau perubahan kimia dalam tubuh manusia. Bisa juga melalui suara, bisa juga melalui bahasa tubuh, atau juga intuisi perubahan emosi manusia. Makanya tadi saya katakan begitu saudara lihat ikan hiu, saudara langsung terkejut, takut gitu, maka saudara akan menjadi makanannya. Ya. Kemudian kita lihat yang lain, yaitu hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri aja akan terasa ada energi negatif atau energi kemarahan atau yang menekan atau yang mengintimidasi, itu kerasa saudara. Makanya kalau saudara itu sebagai orang yang belajar untuk peka, dia akan tahu bahwa sekarang ini kita sedang berhadapan dengan banyak sekali kuasa-kuasa kegelapan. Hati-hati, jangan kita menjadi pemicu. Kemudian yang ke-10, nah ini juga bisa mendeteksi saudara, malaikat-malaikat maupun malaikat-malaikat yang jatuh yang dikenal dengan Satan. Bahkan alam semesta mampu mendeteksi vibrasi pikiran dan hati manusia
sehingga mempengaruhi lingkungan tempat dia berada. Auranya buruk atau bersih, itulah yang menjadi penentu datangnya rezeki dalam hidup saudara. Saya yakin melalui materi ini saudara akan berubah menjadi orang-orang yang tidak gampang ngamuan, saudara. Paham Bapak Ibu? Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh belajarlah untuk sabar menghadapi banyak hal. Kemudian yang ke-11 atau ini, jagalah vibrasi pikiran dan hatimu setiap hari. Seburuk apapun kondisi dan situasi yang ada, sekalipun tidak nyaman, contohlah Yesua. Sampai saya kadangkala merenung ya, saya katakan ini Yesua ini hatinya dibuat dari apa? Luar biasa. Dihina, dicaci maki, diludahi, diolok-olok, ditelanjangi. Kok ya bisa loh mulutnya berkata, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Beda dengan kita ya Bapak Ibu, kita belum apa-apa saja ngamuknya wis luar biasa. Jadi kita perlu belajar untuk melatih vibrasi kita. Saya pun begitu. Saudara pikir saya enggak melatih vibrasi? Melatih, saudara. Apalagi saya kalau ingat ya, saya naik mobil enak-enak, tiba-tiba ada orang nyalip depan saya, wus gitu. Wah, tak kejar, saudara. Itu dulu, ya, tak kejar. Begitu dikejar, saya pepet, saya turun, dia juga turun, saudara. Ternyata yang turun itu jemaat Aleph Tau, saudara. Orang tua sih kan, Pak Lukas, itu muka kayak ditampar, saudara. Loh, saya tunjukkan ini kekurangan saya, saudara. Tapi saya belajar untuk saya bilang, aduh, ngisin-ngisin ke, saudara. Di mimbar ngomong, bersabarlah, bersabarlah, tapi ternyata nggak bisa sabar. Makanya saya berpikir kalau ada orang yang nyalip SBN, mungkin dia mau ke WC, kan bisa, ya Bapak Ibu. Mungkin dia buru-buru karena istrinya mau melahirkan, bisa nggak seperti itu? Bisa. Ngapain kita harus ngamuk, saudara? Itu pelajaran penting bagi saya. Bayangkan kalau saudara ngalami kayak gitu tuh, muka itu kayak dipopok kotoran manusia loh, saudara. Saat itu saya begitu turun, saya bilang, ini apa-apa nih, saya mau ngomong begitu, tapi ternyata orangnya turun, jemaat Aleph Tau, orang tua lagi. Pak Lukas, aduh, nggak bisa ngomong, muka kayak dipopok kotoran manusia. Saat itu saya bilang, wes kapok aku. Ya. Saya pernah pelayanan di salah satu gereja cukup besar di Semarang. Tiba-tiba ada telepon, Pak Lukas, sekarang Bapak sudah sampai mana? Ini pujian hampir selesai. Mateng nggak, saudara? Lupa lagi. Makanya banyak sekali kalau ada pelayanan atau jadwal, saya serahkan ke istri saya. Saya bilang kalau dia lebih punya daya memori itu lebih kuat dari saya. Bayangkan jemaat yang kita tidak kenal rumahnya dicari sampai ketemu, saudara. Makanya saya bilang kita belajar untuk melatih vibrasi, ya Bapak Ibu. Sekarang yang berikutnya, berhati-hatilah karena inner vibration atau inner vibration itu artinya vibrasi yang ada di dalam hatimu yang paling dalam. Jika tidak peka akan dianggap sebagai Tuhan. Sehingga ada yang berkata, Roh Kudus bicara. Hati-hati, saudara. Sekarang banyak sekali orang-orang yang mudah berkata, Roh Kudus bicara. Ya, makanya ayo coba kita lihat ya, ayat-ayat ini sebagai ayat bacaan kita yang terakhir. Kita baca
Devarim atau Ulangan pasal 18, kita membaca ayat yang ke-20 sampai 22. Tetapi nabi yang lancang berkata-kata dalam namaku, yang tidak aku perintahkan untuk mengatakannya, dan yang berkata dalam nama ilah lain yang lain, maka nabi itu harus mati. Dan apabila engkau berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak Yahweh katakan? Apabila seorang nabi berkata dalam nama Yahweh dan perkataannya tidak terjadi dan tidak menjadi kenyataan, itulah perkataan yang tidak Yahweh katakan. Nabi itu telah berbicara dengan lancang, maka janganlah takut kepadanya. Nah, ini yang waktu yang lalu saya sempat ceritakan kepada saudara. Saya menangani satu kasus keluarga, dan ternyata keluarga itu isinya mencekcok. Istrinya suka diludahi, mukanya dipukul, jadi sparring partner. Saya sempat ngomong sama istrinya, saya bilang, lah kamu kok bisa lo seneng sama orang yang seperti ini? Emangnya dulu waktu pacaran nggak dijogo, nggak dilihat po? Dia bilang, tidak Pak, saya juga sebetulnya tidak cinta dengan orang ini. Lo udah cinta kok iso kawin? Ya karena saya ada dalam sebuah persekutuan, dan Pak Pendeta mengatakan, Roh Kudus bicara bahwa kamu harus kawin sama itu, katanya. Roh Kudus yang mana? Kalau kamu peka pasti kamu akan dapat konfirmasi juga dari Roh Kudus. Calon suamimu juga pasti mendapat konfirmasi dari Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah benar ini dari Roh Kudus? Bukan. Nyatanya kamu digebuki kok, mukanya diludahi. Bagaimana seperti itu, saudara? Tiap hari isinya mengancaman, bentaan. Dia bilang, aku sudah tidak betah. Saya bilang, kalau memang kamu tidak betah, daripada kamu mati stres, kamu keluar aja dulu dari rumah. Saya katakan, lebih baik kamu pisah, tapi bukan cerai ya, untuk introspeksi masing-masing, agar suamimu itu tahu kalau nggak ada engkau itu bagaimana, ya. Tapi bukan cerai. Saya tidak mengizinkan perceraian, saya bilang gitu. Kemudian kita baca lagi, saudara, di dalam kitab Matai atau Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 20. Namun waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dalam pakaian bulu domba, tetapi di dalamnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka seutuhnya. Bukankah tidak pernah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari pohon berduri? Jadi setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, demikian pula pohon yang buruk tidak menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi buahnya lah kamu akan mengenal mengenal mereka seutuhnya. Saya terus terang agak sedikit berdedek ya saudara, kalau mendengar ada orang yang ngomong begini. Pak Lukas itu kan ngerti kalau kedatangan Tuhan sudah hampir. Lah kok pijar gawe kehilat besar-besaran? Berdedek saya terus terang, saudara. Saya bilang, orang ini maunya apa sih? Apa gini saja tak robohkan si Santa gitu ke? Ya. Saya bilang, kamu nggak ngerti visi dan impian. Lah nek nanti Yesus datang gimana? Ya nggak apa-apa. Malahan ibadah di Syamayim. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kenapa harus ngomong begitu? Itu kan sama saja kamu itu bicara atas nama setan. Karena setan kan tidak suka orang berkumpul. Betul nggak? Kalau saya meyakini kok, dulu di tempat yang kecil jemaat cuma 8 orang, paling banter 100 orang. Tapi begitu pindah ke sini,
jadi sampai 1.500 orang. Nah, kalau pindah ke belakang akan lebih besar lagi, Bapak Ibu. Amin. Ngapain kita pusing? Nah, kalau Tuhan Yesus datang ya sudah, selamat tinggal dunia. Betul nggak, Bapak Ibu? Justru kita berpikir yang positif, jangan malah dianggap sebuah kesalahan besar. Si Lukas ini kudu bertobat, bikin saja persekutuan yang kecil. Ini logikanya sampai di mana? Ya. Tapi ya sudah, memang dia bisanya seperti itu, suruh gimana lagi? Ya. Sekarang yang terakhir kita baca di dalam kitab Yehezkiel pasal 13 ayat 1 sampai 9. Dan datanglah firman Yahweh kepadaku yang mengatakan, hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel yang bernubuat, dan engkau harus mengatakan kepada mereka yang bernubuat menurut hatinya sendiri, dengarlah firman Yahweh. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, celakalah nabi-nabi yang bodoh, yang berjalan mengikuti rohnya sendiri dan tidak melihat apapun. Oh Israel, nabi-nabimu seperti anjing-anjing hutan di padang gurun. Kamu tidak bangkit dengan penghancuran ataupun membangun tembok di sekeliling keluarga Israel supaya tetap berdiri dalam peperangan pada hari Yahweh. Mereka telah melihat kesia-siaan dan ramalan dusta yang mengatakan firman Yahweh, sedangkan Yahweh tidak mengutus mereka, tetapi mereka berharap supaya meneguhkan perkataannya. Tidakkah kamu melihat penglihatan kesia-siaan dan kamu mengatakan ramalan dusta? Namun kamu berkata, beginilah firman Yahweh, walaupun aku tidak berfirman. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Yahweh, sebab kamu telah mengucapkan kesia-siaan dan melihat kebohongan, oleh karena itu lihatlah, akulah lawanmu, firman Yahweh, dan tanganku akan melawan nabi-nabi yang melihat kesia-siaan dan yang meramalkan kebohongan dalam menghimpun umatku. Mereka tidak akan berada dalam kumpulan umatku, dan mereka tidak akan ditulis dalam catatan keluarga Israel, dan mereka tidak akan masuk ke dalam tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Yahweh. Saya bukan berarti anti nubuat, karena di kitab suci ada. Saya bukan berarti anti dengan penglihatan, tidak. Saya tidak anti. Tetapi kalau penglihatan, nubuat itu diucapkan dengan cara yang ngawur, itu yang saya tidak bisa terima, saudara. Di hari-hari terakhir ini kita mesti berhati-hati. Ada banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang akan membawa pada kesesatan dan kebinasaan. Saya percaya selama kita tetap berpegang pada kitab suci, Bapa Yahweh pasti memberkati kita. Jangan sampai semua diatasnamakan rapture. Kalau tidak begini tidak rapture, tidak begitu tidak rapture. Bahaya, Bapak Ibu. Wong ayatnya tidak ada kok ngomong begitu. Ya, jadi saya percaya melalui pengajaran ini kita akan belajar untuk melatih vibrasi kita semakin lebih baik. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita akan mendengar pengumuman. Ada pengumuman? Oh, tidak ada pengumuman. Oke, kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka.
Yair Yahweh Panau Eleka Wihuneka Yesa Yahweh Panau Eleka Wayashem Leka Shalom. Baruk ata Baer ufaruk ata besareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahem teka syekar ala pekawa esteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum misyar teka diberkatilah bakulmu dan tempat adonamu. Baruk ata momoy kau faruk ata petseteka dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yesua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevarecheka Veismereka Yevarecheka Yair Yahweh Panau Eleka Wikuneka Yevarecheka Veismereka Yevarecheka Yesayahweh Panau Eleka Wikundeka Weashem Leka Shalom, Shalom. Weashem Leka Shalom, Shalom. Wevarecheka Veismereka Yevarecheka. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati saudara sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Amin. Hariulah Yahweh. Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef, Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.